Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini, Pak Guru akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk KD-nya yaitu IPA KD 3.7, ada Bahasa Indonesia KD 3.9 dan IPS KD 3.4. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan berlatih siswa dapat membuat undangan dan penggunaan ejaan yang tepat dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan melakukan percobaan siswa dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paket kalian untuk disimak. Subtema 3, pembelajaran 1, yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Di situ terdapat 4 gambar tentang kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Sekarang kalian coba ceritakan kegiatan apa saja yang terdapat pada gambar nomor 1 sampai dengan nomor 4. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis kalian. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Hari menjelang sore, Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Perhatikan percakapan antara Ayah dan Beni berikut ini. Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangannya ya. Ya, itulah percakapan antara ayah dan Beni. Perhatikan surat undangan yang ada di buku paket kalian. Di situ tertera pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung, Jalan Merdeka nomor 17, nomor telepon 028 976 865. Tahukah kamu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas.
Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama yaitu undangan resmi, yang kedua undangan setengah resmi, dan yang ketiga undangan tidak resmi. Untuk yang pertama, undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Kemudian yang kedua, undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Dan yang ketiga yaitu undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Ya, itulah 3 jenis undangan. Perhatikan kembali surat undangan yang diterima Ayah Beni. Menurutmu termasuk jenis surat undangan yang manakah surat tersebut? Jelaskan. Kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam surat. Di situ terdapat ada kepala surat, kemudian ada nama dan alamat tujuan, kemudian ada pembuka surat, kemudian isi, penutup, dan tempat dan tanggal surat, dan yang terakhir yaitu pembuat surat dan tanda tangan. Pernahkah kamu melihat surat undangan yang diterima ayah atau ibumu? Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian di dalamnya? Perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut, lalu lakukanlah petunjuk kegiatannya. Tandai dengan warna merah atau contoh undangan resmi. Tandai dengan warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, tandai dengan warna biru untuk contoh undangan tidak resmi. Ya, kalian foto contoh undangan yang ada di buku paket kalian, kemudian nanti kirimkan ke Pak Guru dan diberi tanda sesuai dengan kriteria undangan, baik resmi, setengah resmi, maupun tidak resmi. Kalian menentukan undangan itu resmi, tidak resmi, maupun setengah resmi. Kalian supaya menentukan persamaan dan perbedaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi, seperti pada tabel yang ada di bawah ini. Selanjutnya, undangan yang diterima Ayah Beni terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Ya, kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda
dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Percobaan proses penyubliman. Kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, 4 buah batu bata untuk membuat tungku sederhana. Yang kedua, 1 buah lilin. Yang ketiga, 1 buah kaleng bekas susu. Yang keempat, 5 butir kapur barus ukuran kecil. Yang keenam, 1/5 bagian kaleng pasir kering. Yang ketujuh, piring aluminium. Dan yang terakhir yaitu es batu. Untuk cara kerjanya, yang pertama, tumbuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana. Yang kedua, letakkan lilin di tengah tungku, lalu nyalakan lilin. Yang ketiga, isi kaleng bekas susu dengan pasir, lalu masukkan kapur barus. Yang keempat, letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. Yang kelima, letakkan piring aluminium di atas kaleng susu, lalu letakkan beberapa butir es batu. Yang keenam, diamkan selama 10 menit. Amatilah perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Angkatlah piring aluminium dari atas kaleng. Lalu perhatikanlah apa yang terjadi pada dasar piring. Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulanmu? Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat. Misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan. Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila
sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negeri sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan bangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Ya, itulah bacaan mengenai kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, temukan kosakata baku dan tidak baku. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan cara-cara menggunakan kamus. Yang pertama, pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata barumu. Misalnya kata pembangunan. Bukalah kamusmu, carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awalan P. Ingat, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Yang ketiga, dalam daftar kata yang berhuruf awal P itu carilah daftar kata yang dimulai dengan tulisan P. Yang keempat, carilah daftar kata yang dimulai dengan PEM. Kata tebal akan kamu temukan di antara kata-kata itu. Selamat mencari. Ya, kalian Pak Guru tugasi untuk memberikan contoh kata baku, kemudian arti kata tersebut dan kosakata tidak baku, dan apakah arti dari kosakata tidak baku tersebut. Pahamilah bacaan di atas, kemudian kemukakan pendapatmu tentang sumbangsi atau kegiatan yang dapat kamu lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tuliskanlah pendapatmu pada peta pikiran yang ada di bawah ini, yaitu bacaan mengenai kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Jika sudah membuat peta pikiran, tugas berikutnya yaitu buatlah kesimpulan apa yang kamu dapat dari peta pikiran tersebut. Selanjutnya, amati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Di bawah ini terdapat beberapa gambar mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Kemudian, pernahkah kamu melihat kegiatan pembangunan yang ada di lingkungan sekolah dan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana masyarakat sekitarmu menanggapi pembangunan tersebut? Di masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Ya, perlu diingat mengenai permasalahan berikut, yaitu yang pertama, faktor pendukung pembangunan nasional. Yang kedua, faktor penghambat pembangunan nasional. Perhatikan pula informasi dapat kamu peroleh dengan melakukan kegiatan berikut.
Yang pertama, studi pusaka, itu mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah, atau yang lain. Yang kedua, bisa dengan diskusi, bisa dilakukan dalam diskusi kelompok maupun diskusi kecil. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan wawancara, itu melakukan wawancara kepada narasumber yang mengetahui tentang pembangunan tersebut. Setelah informasi kamu dapat, tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan tuliskan hasil kesimpulan dari kegiatan yang kamu lakukan. Undangan adalah surat ajakan dari seseorang untuk menghadiri suatu acara. Jadi kehadiran orang-orang yang dapat undangan sangatlah diharapkan oleh pihak yang mengundang. Apa yang kamu lakukan seandainya kamu mendapat undangan? Kamu abaikan isi undangan tersebut ataukah kamu baca isi undangan tersebut? Kamu akan datang tepat waktu sesuai waktu yang dicantumkan dalam undangan, terlambat ataukah justru tidak datang? Ya, silahkan kalian tulis mengenai pernyataan tadi. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.